طلع البدر علينا من ثنيات الوداع سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapati seorang yatim, lalu Dia melindungi, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikanmu petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
maka terhadap anak janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di surah Ad-Duha ini Allah memberikan peringatan bagi kita semua untuk tetap kembali mengingatkan pada diri kita, siapa dari kita, dalam keadaan apa kita. Kemudian dalam surah Ad-Duha ini kita dianjurkan untuk lebih bersabar dari inti semuanya, di mana dari segala ujian kemiskinan, yatim piatu, berserba kekurangan, dan nikmat yang Allah berikan, hendaklah kita bersyukur. Semoga surah Ad-Duha ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Benzul yang sudah membacakan pembacaan eksekusi Al-Quran. Di sini saya perkenalkan, beliau adalah seorang YouTuber yang berdomisili di Mekah, yang tinggalnya itu di belakang Masjidil Haram. Jadi, dan beliau mempunyai channel YouTube Benzul. Jadi saya persilakan buat Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya. Nanti akan bisa dilihat mengenai berita-berita seputar Masjidil Haram, Mekah, dan Madinah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sore ini. Di sini saya akan menyapa ada yang sudah hadir itu, diantaranya adalah Umi Gilby, Kang Bani, ada Bunda Yurioma. Bagaimana Bunda, sehat hari ini? Ada juga Bunda Lina. Bunda Lina, sehat di hari ini Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada juga di sini Bunda Nok. Terus ada juga Bunda Pipit. Gimana kabarnya sore ini Bunda? Alhamdulillah. Ada juga nih yang dari Majalengka, Bunda Aat. Kumaha Damang? Mana terus? Nah, Teh Anissa. Teh Anissa, jaringan nggak kabel yut kan Teh Anissa yang di Subang? Manjat pohon. Manjat pohon ya? Aman, Oh, aman. Ya. Terus Miss Depok gimana? Hadir, saya sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, semangat. Ini juga ada juga yang sudah hadir, Teh Dewi. Sehat Teh Dewi. Sehat ya Teh Dewi ya. Terus ada juga dari Teh Ira. Teh Ira kumaha? Teh Ira Bandung. Bandung kumaha? Ada juga Bu Iin Latifa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dari Kebumen. Alhamdulillah. Ada juga Bunda Anti. Bunda Anti ini yang di Kuningan ya? Iya, Di Bunda. Kuningan ya, Bunda? Iya, betul. Oh, oke. Terus di sini ada juga Mbak Siti Wasila, Bunda Eli, Bunda Sri Rezeki. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hadir, sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ada juga Bunda Ete, Bunda Rahmarika, Bunda Puji. Terus di sini ada juga Kang Ludi. Gimana kabarnya Kang? Terus ada juga di sini yang sudah hadir. Sehat, alhamdulillah. Ada juga di sini yang sudah hadir teman aku, Mbak Eli nih, yang dari Parung. Gimana kabarnya Mbak Eli? Alhamdulillah baik, Din. Sehat. Alhamdulillah baik. Terus sama juga di sini, iya ada Bang Yasiru. Bang Yasiru yang kebetulan beliau ini berdomisili kerjanya itu di Jepang, tapi saat ini sedang ada di Indonesia. Beliau baru pulang mudik minggu kemarin. Oke, ada juga di sini Mbak Leni. Gimana kabarnya Mbak Leni? Terus ada juga di sini Ibu Rosmaini Sipahutar. Assalamualaikum Ibu. Di sini juga ada Bunda Angke selaku koordinator kita yang tim paling sibuk yang selalu mensupport kita, yang nggak pernah ini. Terima kasih ya Bunda ya buat semuanya. Terima kasih yang sudah hadir sore ini. Baik, di kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Itu beliau berdomisili di negeri Padang Pasir yang terkenal akan piramid, Nil, para Firaun, dan bangunan bersejarah lainnya yang terletak di benua Afrika. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak itu di mana? Mesir. Depok ya. Depok. Oke, benar di Mesir. Ya, kepada Mas Bala sudah ready sepertinya. Kami persilakan Bang Hasbala untuk menyampaikan bincang-bincang Ramadan sore ini dengan tema bersabar dalam Ramadan. Pada Bang Hasbala Abdul Ismuif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di Zoom yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam, marilah kita sajikan kepada baginda Muhammad SAW dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah. Apa kabar semua bunda-bunda, teman-teman, abang-abang? Sehat di hari ini? Sehat Bang, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada panitia, kepada Mbak Dini, kepada Bunda Angki yang telah mempersiapkan waktunya, yang telah mempersilakan kepada kami untuk menyampaikan sedikit sharing tentang bersabar di bulan Ramadan. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana kita menghadapi sabar dalam menghadapi di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan, yakni di fase maghfirah. Di fase ini kita insya Allah mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk menahan diri. Sebab sesuai dengan sabar itu sendiri, maksudnya itu menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan kita untuk mendapatkan pahala. Jadi di bulan Ramadan juga kita dituntut untuk menahan dari makan minum,
dari berhubungan suami istri di siang hari, dan dari untuk mengumpat dan untuk berbicara bohong. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman ataupun bunda-bunda, abang-abang semua untuk mengkaji kembali. Kita mungkin sudah tahu ya, bagaimana di bulan Ramadan ini kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita memperbanyak amalan-amalan yang Allah ridai. Contohnya kita dituntut untuk berpuasa, tarawih di malam hari, membaca Al-Quran, dan itu semua amalan-amalan yang sangat dituntut di bulan suci Ramadan. Jadi sabar itu yang artinya menahan diri dari setiap perbuatan-perbuatan yang ciri-ciri orang yang bersabar, dia giat bekerja walaupun di siang hari, terus dia tidak mudah marah, rajin beribadah dan suka bersedekah. Kalau kita lihat bersedekah itu, kalau saya sendiri lihat di negeri ini, di negeri Mesir, itu banyak sekali orang-orang yang bersedekahnya luar biasa. Contohnya saja kalau kita lagi di rumah, contoh mau keluar, itu orang bersedekah. Kalau di bulan Ramadan itu luar biasa. Ada saja orang yang membagikan takjil, membagikan juada untuk berbuka. Jadi orang-orang di sini, orang Mesir, Masya Allah untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jadi tidak berbicara yang membatalkan puasa. Contoh mengumpat di siang hari, ataupun membilang, mengomong untuk orang lain, dan selanjutnya. Teman-teman semua, ada bunda-bunda, abang-abang sudah mengerti bagaimana seseorang itu ingin imbalan sabar itu. Jadi saya teringat pada suatu kisah di masa Rasulullah. Orang yang bersabar itu ceritanya begini. Ada suatu ketika seorang perempuan datang pada Rasulullah. Perempuan ini bermaaf kulit hitam, terus datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu ketika ada penyakitnya, ketika penyakitnya kambuh, dia mempunyai penyakit epilepsi ataupun penyakit ayan. Ketika dia kambuh penyakitnya, terus dia membuka semua auratnya di depan orang ramai. Ketika dia mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan ampunan, tolong doakan kepada saya, semoga saya diampunkan oleh Allah karena saya telah membuka aurat segala macam. Jadi Rasulullah kasih tahu sama yang perempuan tadi, jika engkau mau, saya boleh doakan untukmu, semoga kamu diampunkan dosanya. Tapi kalau kamu mau, saya boleh kalau kamu mau, kamu boleh bersabar. Bagaimana maksudnya Rasulullah? Kalau kamu sabar, kamu akan diampunkan, dimasukkan ke surga. Jadi di sini kita bisa mengambil iktibar dari cerita tersebut apa? Kalau orang bersabar, insya Allah pahalanya itu tidak akan terhenti. Sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicukupkan oleh Allah pahalanya tanpa hisab. Maksudnya Allah memberikan pahalanya kepada kita yang bersabar tanpa hisab. Jadi kalau tanpa hisab ini luar biasa, tidak terhingga banyaknya. Dan teman-teman, bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah, dengan datangnya bulan Ramadan, kita bisa membuat perkara-perkara yang banyak sekali menguntungkan pada diri kita masing-masing. Mungkin dengan datangnya bulan Ramadan, kita bisa memperbanyak lagi tilawah-tilawah kita, bisa memperbanyak lagi bacaan-bacaan kita. Mungkin sebelum Ramadan kita mungkin tidak ataupun baca satu juzuk Quran. Mungkin dengan datangnya bulan Ramadan kita bisa memperbanyak lagi tilawah atau bacaan kita tentang Al-Quran. Bunda-bunda dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah orang yang mengalahkan lawannya, bukan. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri atau orang yang sabar. Jadi kita dituntut untuk sabar, ini bukan perkara yang mudah sebenarnya. Perkara sabar ini memang sepele, tapi imbalannya luar biasa. Imbalannya itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya pribadi minta maaf sebab tidak bisa memberikan tausiah atau kultum kita panjang lebar sebab mungkin waktu kita terbatas. Saya akhiri dulu pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti Mbak Dini akan mempersilahkan bunda-bunda untuk bertanya tentang sekitar Ramadan di Mesir dan pengalaman kami di Mesir. Bagaimana nantinya kita akan jawab sesuai pertanyaan yang akan diajukan oleh Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasbalah untuk tausiahnya di sore ini. Sebelumnya mungkin kepada Bapak Ibu saya persilahkan untuk ada pertanyaan yang mau diajukan. Tidak usah malu-malu, yang mau bertanya silakan kepada Bang Hasbalah. Baik, kalau gitu berarti mulai dari saya dulu ya. Oh, kepada Bang Zul silakan. Tidak, saya cuma bilang ada yang mau bertanya. Oh, iya. Oke. Ya, begini. Saya mau bertanya nih Bang Hasbalah ya. Bagaimana sih kita tuh caranya bersabar dalam menghadapi suatu masalah gitu? Baik, terima kasih Bu Mbak Dini. Kalau kita bersabar dalam menghadapi suatu masalah itu, kita harus berniat diri tidak membuat benda-benda yang merusak contoh kesabaran kita. Contoh kita harus tanamkan dalam diri kita untuk niat kalau dalam bulan Ramadan jangan berbicara yang selain selain untuk kita harus menahan diri. Jadi seolah kalau maaf ya kalau kita mungkin ketemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, kita usahakan jangan banyak contoh mengumpat, itu menguji kesabaran kita. Terus lain contohnya
sabar itu kita harus menahan diri pada sesuatu yang merusakkan tatanan hidup kita dengan orang lain. Nah, itu Mbak Dini. Oke, baik, terima kasih Bang Isbah atas jawabannya. Mungkin di sini di bulan Ramadan. Saya boleh nanya. Oh iya, silakan yang mau bertanya. Ini di surat Al-Baqarah itu kan ada ayatnya, saya lupa. Disebutkan kita kan pertolongannya pertama itu sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dulu bukan sholat dulu? Yang saya tanyakan. Pertolongan ada di sholat, sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dulu bukan sholat dulu? Itu aja. Baik, kepada Bang Hasbalah, dipersilakan untuk menjawab. Baik. Mungkin gini, maaf kalau saya salah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu maksudnya Bunda? Jadi ya dengar? Ya, lanjutkan Bang, lanjutkan. Kita dengar. Oke. Jadi sabar ini adalah salah satu bentuk kalau kita kerjakan bentuk pahalanya yang luar biasa, tidak terhenti pahalanya. Maksudnya kalau seseorang bersabar, jadi akan ada hasilnya yang luar biasa. Seperti cerita perempuan tadi, dia bersabar, sanggup bersabar, dengan sabarnya dia bisa membawanya ke surga, Bunda. Insya Allah. Bagaimana Bunda Pipit? Mungkin di sini aku ini aja ya, luruskan, mungkin maaf sebelumnya. Mungkin mulai dengan bersabar, maksudnya kalau kita sudah bersabar dalam segala hal, dalam mengerjakan apapun, insya Allah termasuk sholat atau amalan lainnya, bisa akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mungkin seperti itu ya, Bahas Salah dan Bunda Pipit untuk lebih jelasnya. Baik, kepada yang lain, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Mohon maaf dulu. Untuk moderator masuk. Ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bisa gabung pada acara hari ini. Tapi saya memohon maaf karena jam saya udah mau berangkat kerja. Mungkin saya bisa ikut sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya bisa gabung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Johari Sabil yang sudah bergabung. Kebetulan beliau ini dari Madinah ya, domisilinya di Madinah, dan beliau ini bekerja di suatu hotel di sana dan mempunyai channel YouTube juga yang namanya itu Johari Sabil. Jadi silakan yang mau tahu soal mengenai info mengenai Madinah dan sekitarnya bisa melihat di YouTube channel beliau itu. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari saya Bang Hasbalah. Apa ukuran keberhasilan kita dari hasil sebuah kesabaran? Iya Mbak Dini. Jadi ukuran kita dalam hasil kita bersabar itulah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu itu penolong bagimu. Nah, jadi memang luar biasa dengan kesabaran tadi kita bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut sabar dan solat ini dua pahala, dua pekerjaan ataupun dua ibadah yang dituntut oleh Allah. Sebab dengan kita bersabar, kita solat, kita akan mendapatkan ampunan yang tidak terhingga dari Allah. Makanya kalau siapa saja yang bersabar,
Allah ada bersama orang-orang yang bersabar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu Mbak Dini. Baik, terima kasih Bang Asbala. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya, mungkin silakan di sini. Bunda-bunda semua, Bapak Ibu semua. Pada diam. Pada diam ya, karena puasa kali ya. Gitu. Tenang, masih beberapa menit lagi kok. Santai kita sore ini. Saya tanya deh. Oh, Saya ya. boleh tanya? Silakan, Bunda. Akhi Hasbalah tinggal di Mesir udah berapa lama? Dia terima kasih Bunda Angke. Sebenarnya kami di sini dari tahun 2003 Angke. Wow, lumayan ya. Boleh cerita sedikit mengenai acara berbuka puasa di masjid-masjid besar, misalnya di Al-Azhar, apakah ada takjil yang dibagikan untuk umum atau apa semasa pandemi sekarang? Oke, untuk pandemi tahun yang kedua, maksudnya tahun kemarin kan pandemi juga. Pada tahun kemarin 2020 itu memang dibatasi total, tidak bisa ke masjid, tidak bisa buka puasa di luar. Tapi pada tahun ini alhamdulillah pemerintah setempat sudah membagi luang kepada rakyat Mesir dan warga asing yang tinggal di sini untuk salat tarawih dan salat 5 waktu di masjid. Dan untuk buka puasa masih tidak dibenarkan dengan alasan protokol kesehatan. Jadi orang-orang Mesir untuk pada tahun ini membagikan di jalan, di rumah ataupun di tempat-tempat yang ada laluan banyak orang, tidak lagi disediakan Maidatur Rahman. Menarik juga mungkin kalau dibuat vlognya ya di Mesir ya. Request boleh? Begitu Bun. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Saya tunggu vlognya mengenai buka puasa di Mesir. Kalau misalnya di sana itu seperti apa, maksudnya buka bersamanya gitu loh, mengenai Maidatur Rahman. Maaf Bunda Dini, suaranya agak kecil banget. Oh iya, maaf. Mungkin maksud dari Bunda Angke itu tadi permintaan request untuk membuat vlog gitu loh. Membuat vlog mengenai Maidatur Rahman di sana, kondisi suasananya seperti apa nantinya pas pada saat di vlog itu. Mungkin seperti itu. Jelas Bang Hasbalah? Iya. Itulah untuk tahun ini tidak ada Maidatur Rahman di Mesir. Tidak ada buka puasa bareng di sini. Yang saya dapat tangkap dari maksud Angka begitu ya Angka? Iya betul. Tapi yang di jalan juga boleh Bang. Karena suasananya ini yang beda di jalan itu maksud saya itu 1 jam. Yang di jalan itu maksud saya kalau orang Mesir siapa yang mau takjil, jadi orang-orang yang berkemampuan yang tidak mampu, mereka akan menunggu orang-orang kaya yang untuk membagikan takjil. Contohnya di perempatan jalan atau di sampai-sampai masjid, kan kita nggak boleh buka puasa di masjid. Tapi orang-orang akan menunggu di sekitaran masjid, simpang-simpang, nanti ada orang yang lewat akan dibagikan takjil. Seperti itu boleh. Tapi kalau khusus dibuat tempat tenda untuk buka puasa bersama, masih belum dibenarkan oleh pemerintah setempat. Terima kasih penjelasannya. Udah cukup Mbak Dini? Oke. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Ada lagi? Mungkin Bung Hasiban udah hadir. Oh gitu. Oke, baik. Sudah hadir. Oke, baik. Terima kasih Bang Hasbalah yang sudah memberikan sharing Ramadannya, tausiahnya di sore hari ini.
Mudah-mudahan menambah keberkahan dan amal ibadah kebaikan kepada kita semua sore ini. Amin. Amin amin ya robbal Amin ya alamin. Rabbal alamin. Dan perlu diketahui Bang Hasbalah ini berdomisili di Mesir dari tahun 2003 bersama keluarga di sana. Jadi silakan saja yang mau tahu soal Mesir itu seperti apa, kondisi tempat-tempat bersejarahnya, selain piramida, Sungai Nil, terus juga makam Imam Syafi'i, terus juga Masjid Amr bin Has, terus juga makam Sayyidina Ali bin Husain, itu juga bisa ada di vlog beliau. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang mau lihat vlog beliau, silakan di channelnya Bang Hasbalah Abdul Muiz. Oke, makasih infonya. Terima kasih. Ya, sore ini terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Di sini saya akan memberikan sedikit materi ya setelah tausiah ini mengenai kuesioner kemarin yang sudah kita bagikan. Gitu. Jadi dari 51 orang anggota yang ada di grup tim Hore itu ada 46 responden dan yang memberikan respon itu sekitar 71,7% dengan responnya yang baik menurut saya ya. Jadi mungkin di situ ada masukannya dari yang saya rangkum di sini, yaitu hasil respondennya bisa berbagi, ketemu, saling mengenal dengan berbagai saudara dari daerah maupun dengan berbagai macam negara gitu. Terus juga bertambah ilmu, pengetahuan. Selain itu juga dengan adanya vlog-vlog negara yang ada di Saudi, seperti kita lebih dekat dengan Baitullah yang ada di vlog Bang Hasibuan, Daeng Zul, Umi Gilbi, Bang Zauhari Sabil. Dan juga bisa tahu hal informasi negara-negara lainnya selain Saudi Arabia itu Mesir dan Jepang. Dari Jepang itu ada Aki Yasiru di sana, yang ada di sini yang sudah hadir di antara kita. Oke, baik itu dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan acara doa dan penutup dari Bung Hasibuan yang sudah hadir di antara kita di sini. Kepada Bung Hasibuan kami persilahkan. Masih bisa bertanya tidak ke Ustadz Hasbalah? Masih bisa, Bang. Ya, silakan Ustadz Hasibuan. Iya Ustadz, untuk berita yang saya dengar, apakah benar jasadnya Fir'aun itu sudah dipindah? Iya betul Pak Ustadz, betul. Jadi Ya. ada seminggu yang lalu, jadi pemerintah Mesir dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata dan Barang-barang Antik sudah memindahkan jasad Fir'aun dari Medan Tahrir, dari Museum Tahrir ke Al-Fustat. Jadi ada museum baru yang dibangun oleh pemerintah. Di belakang kalau kita pernah, Bung Hasibuan kalau pernah di Mesir dulu teringat Masjid Amr bin As. Jadi di belakangnya ada satu museum Hadari namanya. Ke situ semua dipindah jasad-jasad Fir'aun yang ada di Museum Tahrir. Baik. 28 mumi ya. Iya, soalnya banyak yang penasaran kan tentang Fir'aun, sebab kan di dalam surah Yunus itu di saat dia sudah ditenggelamkan di Laut Merah dan seterusnya, akhirnya kan diselamatkan, itu dijanjikan oleh Allah jasadnya itu Fir'aun itu diselamatkan. Nah, itu yang disimpan di Museum Tahrir. Nah, makanya karena saya sempat beberapa hari yang lewat dengar berita jasadnya Fir'aun itu dipindah, jadi penasaran gitu. Mana tahu nanti mungkin Bunda Angke mau bertemu Fir'aun kan. Udah pernah selfie, Bung. Iya, mau Saya kenal Bang Hasbalah dari itu selfie sama Fir'aun. Iya. Baik, terima kasih. Oke, saudara sama-sama semua. Pak Ustadz Hasibuan. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak nih untuk Ustadz Hasbalah Abdul Muiz yang sudah share ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya, Masya Allah. Syukran jazilan, jazakumullah khairan.
Kita akhiri majelis kita ini dengan doa. Tentu yang pertama kita hadirkan hati, kita minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتعبدنا وصيامنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, dari tanah haram Makkah ini, ya Allah, kami sampaikan doa kami, ya Allah, munajat kami, ya Rahman, hanya kepadamu, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Engkau mendengar setiap doa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami, ya Allah, terimalah ibadah qiyam kami, ya Allah, sempurnakan di balik kekurangan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari tanah haram Makkah ini, ya Allah, kami sampaikan semua hajat kami hanya kepadamu, ya Rahman. Di bulan yang mulia ini, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Allah, bersihkan jiwa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar, ya Allah, sangat banyak kesalahan kami, dosa-dosa kami, ya Allah. Sekalipun kami mungkin berusaha menutupi di hadapan manusia, ya Allah, namun Engkau pasti melihat semuanya, ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami, ya Allah, sucikan hati kami, ya Allah, bersihkan jiwa kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kesalahan orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah, orang tua kami yang sudah membesarkan kami, ya Allah, berusaha membesarkan kami, ya Allah, terutama ibu kami, ya Allah, yang sudah mengandung kami, ya Allah, membesarkan kami, ya Allah, seringkali mungkin kami sakiti hatinya, ya Allah, sampai sekarang mungkin belum bisa kami bahagiakan ibu kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ampuni kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan ini, ya Allah, berikan kesehatan untuk kami, kekuatan melaksanakan ibadah puasa, ya Allah. Mampukan kami melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Allahumma shfi
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sakitnya penghapus dosa-dosa, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara kami ini yang sudah mempunyai keluarga, jadikanlah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan ridhamu, ya Allah. Yang mempunyai keturunan, jadikanlah keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah. Yang dalam kesulitan, ya Allah, berikan jalan keluar di setiap kesulitannya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami semua nanti ke surgamu bersama Rasul kami, ya Allah. Bebaskan kami semua, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Orang-orang yang kami cintai dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah majelis ini majelis yang diridhoi-Mu, ya Allah. Majelis yang bawah naungan ridhamu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum ya karim. Untuk selanjutnya, untuk sore ini, selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi di Zoom tausiah berikutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Siti Wasila dengan narasumber Ustadz Bung Hasibuan. Jadi sampai jumpa minggu depan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya untuk kehadiran sore ini. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah merahmati ibadah puasa kita. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasibuan. Terima kasih Bunda-bunda, Bapak-bapak. Buka puasa semuanya. Waalaikumsalam. Lagi buka bersama tuh. Sampai ketemu di acara minggu depan. Assalamualaikum. Masih mau ngobrol atau gimana? Masih mau ngobrol? Dilanjutkan kalau masih mau ngobrol. Kalau yang masih mau ngobrol silakan saya tinggal. Lihat-lihat. Yang mau lihat ini bukaannya. Mana yang melihat muka saya, itu ada itu. Mau buka puasa. Selamat buka puasa. Boleh saya bertanya kepada Ustadz Bung Hasibuan? Pamit ya. Pak Ustadz, dulu waktu di Mesir di mana tinggal? Di Nasr City atau di mana? Di ini, bawah Pak. Di mana nggak dengar Pak Ustadz? Di bawah Bahtani itu. Bawah Bahtani itu. Sekarang sudah Bismillah, Masya Allah Pak Ustadz. Sudah ada kubri di bawah, di depan bawah itu. Terbaru ya. Semoga lah nanti insya Allah tim Hore kita bawa ke sana. Karena kan Ustadz Hasballah punya travel juga ya. Insya Allah nanti tim Hore kita bawa ke sana gratis. Insya Allah kita buat gratis menyusuri Sungai Nil lagi nih. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya pengen naik itu Bukit Tursina tuh kayak gimana ya? Wah, itu naiknya dari jam 12 malam naik kami sampai di bawah di atas jam 5 jam 6 subuh. Serius tuh Bang? Iya. Naik ke Jabal Musa ya Pak Ustadz? Iya. Masya Allah, nanti lah. Gimana medannya Bang? Kalau sama Jabal Nur itu medannya gimana? Oh tidak. Kalau Jabal Nur kan itu semua ada tangga. Kalau turisnya itu tidak ada tangga-tangga. Sangat curam. Dan batu-batunya itu lebih besar-besar lagi itu. Lereng-lereng bukitnya lebih curam pastinya.
Aku lihat terakhir itu Ya, betul, dari betul itu. rombongan Malaysia yang ke sana itu. Udah makan belum? Ya, tapi insya Allah kalau sekelas Bunda Putri Yunita itu bisa naik ke atas. Bunda-bunda Timore masih sanggup naik ke atas itu Pak Ustaz. Masih sanggup. Ada juga Terkecuali saya. Ya. Semangat. Ya, apalagi kalau Kang Bani dengan Umi Gilbi dan Gilbinya naik ke atas, Masya Allah itu. Wah, Pejuang subhanallah. Iya, Bulina juga semua insya Allah mampu lah. Kalau tidak sanggup, insya Allah saya bantu sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Maksudnya Ya, apa Bunda, nih? Kita bagaimana? Maksudnya? Bantu dengan doa, ya. Ya, Bunda. Bantu dengan doa, ya. Ya, ada juga Bunda Rahma Rika. Tapi kalau Bunda Leni jangan dibantu lagi. Apa? Ya, kalau nggak sanggup, kita kasih naik unta Pak Ustaz. Ah, bisa-bisa itu. Masya Allah. Untanya ya, jangan dikasih unta yang tua juga. Unta yang muda. Karena kan naik itu ke atas. Iya. Belum berbuka puasa nih di Kita naik sebelum corona. Iya, iya. Udah hampir buka kayaknya. Cukup kali ya? Oh. Baik, mungkin. Silakan. Di sini. Tangerang sudah maghrib Tangerang. Yang Jakarta baru mulai. Jakarta mulai. Habis ini saya ada acara lagi. Oh ya, reuni SMP ya. Selamat. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih.